Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Zahratul Rohmah selaku pengampu mata kuliah studi Quran kontemporer, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami, dan pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan pembahasan kedua akan dijelaskan oleh saudara Inaratul Ulyah, dan pembahasan ketiga akan dijelaskan oleh saudara Anisatul Laila. Dan berikut penjelasan pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang biografi dan karya-karya Nasir Hamid Abdu Yazid. Nasir Hamid Abdu Yazid itu lahir di desa Qohafah, Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Mulai dikenal luas kalangan akademisi dan cendekiawan muslim sekitar 10 tahun terakhir. Di usia 8 tahun, Nasir Hamid Abdu Yazid telah hafal Al-Quran 30 juz. Di luar pendidikan formalnya, ia menulis kitab Mafhumun Nas, membaca kembali teks. Ia menempuh pendidikan SD di kampung halamannya. Pada tahun 1968, Nasir Hamid Abdu Yazid melanjutkan ke Fakultas Adab Universitas Kairo. Intensitasnya itu persentuhannya dengan dunia keilmuan semakin mengkristal dan kuat. Dia tamat di perguruan bergensi ini pada tahun 1972. Ya, di sini saya akan menjelaskan biografi dan karya-karya Nasir Hamid Abdu Yazid. Nasir Hamid Abdu Yazid lahir itu di desa Qohafah, Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Mulai dikenal luas kalangan akademisi dan cendekiawan muslim sekitar 10 tahun terakhir. Di usia 8 tahun, Nasir Hamid Abdu Yazid telah hafal Al-Quran 30 juz. Di luar pendidikan formalnya, ia menulis kitab Mafhumun Nas. Ia menempuh pendidikan SD di kampung halamannya. Pada tahun 1968, Nasir Hamid Abdu Yazid itu melanjutkan ke Fakultas Adab Universitas Kairo. Intensitasnya itu persentuhannya dengan dunia keilmuan semakin mengkristal dan kuat. Dia tamat di perguruan bergengsi ini pada tahun 1972 dengan nilai memuaskan pada masa S1. Di jenjang ini dia itu menulis tesis yang berjudul Qadiyat Al-Majaz fi Al-Quran Inda Mu'tazilah pada tahun 1976, juga dengan nilai memuaskan pada tahun 1981. Dia berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Kairo. Nasir Hamid Abdu Yazid itu mengajukan risalah disertai dengan judul Ta'wilu Al-Quran Inda Muhyiddin Al-Arabi dengan nilai yang memuaskan dengan penghargaan tingkat pertama. Saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies in University of Pennsylvania, Philadelphia. Karena itu ia menguasai bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Ia juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka. Saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu pandangan teks Al-Quran menurut Nasir Hamid Abdu Yazid. Pada awal pembahasan tentang Al-Quran sebagai sebuah teks, Abdu Yazid menyatakan bahwa peradaban Islam merupakan sebuah peradaban teks. Artinya, dalam perkembangan dasar-dasar ilmu dan budaya Arab Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas suatu landasan di mana teks menjadi pusatnya. Meski demikian, bukan berarti teks yang membangun peradaban dengan sendirinya. Justru interaksi dialektika antara manusia dan teks dan segala realitas yang ada berperan penting dalam membentuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta seluruh aspek kehidupan. Untuk menerapkan pengertian yang bisa menjelaskan tentang teks, kemudian Abu Zaid membedakan antara nas teks dan mushaf atau buku. Menurutnya, nas teks berarti makna dan memerlukan pemahaman, penjelasan, dan interpretasi. Sedang mushaf atau buku tidaklah demikian, karena dia telah
tertransformasikan menjadi sesuatu atau syai. Buku itu berupa karya estetik ataupun alat untuk mendapatkan berkah Tuhan. Kemudian teks menurut Abu Zaid terbagi menjadi dua, yaitu teks primer Al-Nas al-Ashli dan teks sekunder Al-Nas al-Thanawi. Teks primer adalah Al-Quran dan teks sekunder adalah Sunnah Nabi yang berperan sebagai komentar tentang teks primer. Sedangkan teks-teks keagamaan yang dihasilkan dari istihad para ulama, ahli fikih, mufasir dianggap sebagai teks sekunder. Selain itu, Abu Zaid juga melihat bahwa Al-Quran sebagai firman Tuhan merupakan sifat tindakan Tuhan. Dengan terciptakannya tindakan ini di dunia, maka dia pun menjadi fenomena sejarah dari segi bahwa ia merupakan salah satu manifestasi firman Tuhan yang paling komprehensif. Karena ia merupakan yang paling akhir, sehingga ketika tindakan Tuhan tersebut telah teraktualisasi sejarah, menurut Abu Zaid dia harus tunduk pada peraturan sejarah. Abu Zaid mempromosikan mekanisme dalam memakai sebuah teks, yaitu teks ditinjau dari segi historisnya, yang kemudian disebutnya sebagai proyek penyelidikan ilmiah. Dalam proyek penyelidikan ilmiah yang digulirkan, dia memandang bahwa pendekatan historis yang mengacu pada analisa linguistik sebagai pusat sistem pemaknaan suatu peradaban harus diterapkan. Kemudian Abu Zaid melanjutkan pandangannya bahwa historitas teks, realitas budaya dan bahasa, yaitu bahasa Arab, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah teks manusiawi atau nas insani. Di sini Abu Zaid telah meletakkan kedudukan Al-Quran sejajar dengan teks-teks bahasa yang bentuknya sama dengan teks-teks lainnya dalam budaya. Akhirnya, implikasi paling nyata dari beberapa pandangan Abu Zaid di atas adalah ketika mengaitkan teks dengan bahasa, budaya, dan sejarah, yang dimana termanusiawikannya Al-Quran sebagaimana teks kebahasaan umumnya. Dengan istilah lain, Al-Quran telah menjadi sebuah produk budaya muntas tsaqafi yang berada dalam genggaman manusiawi atau textus receptus, seperti yang dia jelaskan di atas, serta terbuka terhadap berbagai macam penafsiran yang ingin dicapai oleh siapa saja yang berminat untuk menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisatul Laila. Selanjutnya, metode penafsiran nafsir Hamid Abu Zaid. Berangkat dari paradigma di atas bahwa Al-Quran adalah sebuah teks kebahasaan dan realitas berperan dalam bentuk teks itu, maka Nasir Hamid mencoba merumuskan sebuah metodologi yang mengungkapkan makna asli Al-Quran yang kemudian akan melahirkan sebuah makna baru. Sebagai landasan metodologi dibangun, ia membedakan antara konsep tafsir dan takwil. Tafsir memiliki pengertian menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui, yang biasanya diketahui karena adanya media tafsirah. Sedangkan takwil adalah kembali ke asal-usul sesuatu untuk mengungkapkan makna, dan mahza makna merupakan adalah yang dibangun berdasarkan gramatikal teks, sehingga makna yang dihasilkan adalah makna mata gramatik. Sedangkan mazna menunjukkan makna dalam konteks sosiohistoris dalam proses penafsiran. Kedua hal ini sangat berhubungan pula sebaliknya. Penafsiran Al-Quran sebagai teks bahasa biasanya digali hanya dengan menganalisis bahasa secara inheren. Bagaimanapun juga Al-Quran turun bukan dalam masyarakat yang sama sekali tidak memiliki budaya. Paling tidak keberadaan asbabun nuzul itu secara terus-menerus. Oleh karena itu, proses interpretasi tidak akan pernah terakhir dan inspirasi akan selalu terjadi di sepanjang masa. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.